Terima kasih karena kita sudah memberi waktu untuk datang bersama dan melihat perjalanan kita selama setahun di dalam unit medis, bagaimana kita bekerja dan bagaimana perkembangan unit kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Allah, terangilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan yang terhormat ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Sang Misionaris Agung yang telah membimbing dan menuntun kita dalam menjalankan misi perutusannya di unit kesehatan, dan terutama atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti rapat kerja tahunan Yayasan Steenmans. Rapat kerja ini merupakan agenda rutin dan penting bagi kita yang setiap tahun dijalankan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada wajah layanan kesehatan saat ini. Unit kesehatan kita mampu menjadi yang terbaik, bukan karena kuantitasnya, melainkan karena kualitasnya, yang mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna. Untuk itu, mari kita tetap bersatu, bergandengan tangan untuk mewujudkan visi misi kita dan mensukseskan program kerja kita ke depannya. Membuat suatu terobosan dan melakukan sebuah perubahan tidaklah gampang. Karena itu kita juga terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua pihak terkait di bidang kesehatan, baik pemerintah, lembaga-lembaga swasta lainnya, serta seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan dan kualitas pelayanan, tetap menjadi komitmen kita bersama. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang dan berjalan sendirian. Tetaplah optimis, proaktif, kreatif, dan bersemangat bersama Santo Arnoldus Jansen, Bapa pendiri kita, Beata Maria Helena Stoltenberg, dan Beata Josefa sebagai co-pendiri kita. Kita meyakini bahwa mereka mendoakan kita dalam menjalankan misinya, misi SSPS, misi kita bersama. Hatiku siap sedia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum membuka rapat umum anggota dua Yayasan Steenmans secara resmi, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah menanggapi undangan pembina yayasan untuk mengikuti rapat umum anggota yayasan tahun 2023. Saya juga menyampaikan profesiat dan terima kasih kepada para pengurus yayasan dan kepala unit karya kesehatan, secara khusus Rumah Sakit Santo Gabriel Kewa Pante yang telah melakukan gebrakan-gebrakan baru seperti membuka pelayanan home care, juga unit cuci darah atau hemodialisis yang sedang dalam persiapan gedung dan juga peralatannya, pelayanan baby dan mom spa yang sedang dalam proses, pagar dan kebun yang sedang dikerjakan, dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan demi peningkatan mutu pelayanan di unit kita masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah memungkinkan semua hal ini bisa terjadi. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Presiden kita Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2023.
Undang-undang ini telah menjadi isu yang hangat dalam dunia kesehatan. Program pemerintah ini luar biasa terstruktur, rumit dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Amanat Undang-Undang Kesehatan ini diperkuat oleh 6 pilar transformasi kesehatan. Apa itu 6 pilar transformasi kesehatan? Yang pertama, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Transformasi layanan primer ini tentu mencakup transformasi untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, dan juga untuk mencegah atau deteksi dini, promosi kesehatan, dan seterusnya. Jadi semuanya itu sudah diatur dalam 6 pilar transformasi kesehatan ini. Jadi bukan hanya transformasi dalam bidang kepemimpinan dan lain-lain, tapi pemerintah tahu transformasi 6 pilar transformasi kesehatan ini. Pilar yang kelima, transformasi sumber daya manusia kesehatan. Diharapkan agar SDM kesehatan bertransformasi dalam peningkatan jumlah, pemerataan, serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan berkualitas hingga ke pelosok. Dan pada transformasi yang pertama kita lihat, pemerintah membangun puskesmas sampai ke desa-desa. Bahkan di wilayah kita, Doreng juga dibangun rumah sakit. Jadi kita juga mesti berpikir bagaimana ke depan kita. Dan yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan di Indonesia terus bertransformasi menuju sistem kesehatan yang tangguh dan terintegrasi. Dan akhirnya semua fasilitas layanan kesehatan masuk dalam satu platform yang namanya Satu Sehat. Semuanya akan diatur dalam satu platform pemerintah. Pemerintah sudah dan sedang mengimplementasikan undang-undang dan 6 pilar kesehatan. Tentu hal ini membawa dampak bagi kita sebagai fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Dan imbasnya juga sudah dan sedang kita alami di setiap unit-unit karya kesehatan dalam yayasan ini. Dalam refleksi saya menemukan undang-undang dan 6 pilar kesehatan ini akan dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah, maka sebagai institusi swasta, pada posisi mana kita harus berdiri? Pada posisi mana rumah sakit dan unit-unit kita, klinik-klinik pertama kita berdiri? Ini menjadi tantangan luar biasa bagi kita ke depan. Apakah kita mau maju terus atau mundur atau bahkan berhenti? Ataukah dengan sebuah keyakinan penuh kita berani melawan arus transformasi dunia kesehatan yang semakin deras nyata dalam undang-undang dan 6 pilar kesehatan yang saya sebutkan tadi. Bapak Dr. Benny, Ibu Siti Marlin, dan para suster yang saya kasih. Salah satu jenis penyakit yang biasa merongrong sebuah institusi atau lembaga adalah tinggal dalam kenyamanan. Lembaga itu enggan atau bahkan tidak mau bergerak untuk melakukan sesuatu karena takut salah, takut dinilai gagal, atau tidak mau gagal, atau takut tidak berhasil nanti bagaimana? Orang ngomong apa nanti? Karakter semacam ini membuat kita menjadi lemah semangat dan ingin tinggal terus dalam situasi kenyamanan yang ada. Istilah sederhananya, sebelum kita melakukan sebuah aksi atau gebrakan baru, kita sudah membuat evaluasi terlebih dahulu. Padahal kita belum buat, tapi kita sudah evaluasi. Nanti bagaimana? Kita sudah memasang prasangka negatif atau prasangka buruk terlebih dahulu, sehingga mata, hati, dan budi kita tertutup untuk mau melakukan sesuatu yang baru. Untuk itu sebelum ruang ini, saya mengajak kita semua untuk melepaskan pikiran-pikiran yang kurang mendukung,
ya pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk yang melemahkan semangat dan motivasi kita untuk melakukan gerakan-gerakan baru demi peningkatan mutu pelayanan dalam yayasan dan unit-unit karya kita. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya tadi malam, apakah mungkin karena kita takut dengan bayangan kita sendiri, bayangan tentang kegagalan yang akan terjadi, bayangan tentang tantangan yang akan datang, bayangan tentang pekerjaan berat yang akan kita lakukan. Kita membayangkan sesuatu yang belum pasti menjadi realitas, dan bayangan itu yang menakutkan kita, yang menghalangi kita untuk mau bergerak maju. Ada dua cerita kecil yang bisa menjadi inspirasi sekaligus bahan refleksi bagi kita. Ya, cerita pertama, saya pernah menonton video dengan durasi yang sangat singkat tentang seorang anak kecil yang berlari sambil menangis karena takut melihat bayangannya sendiri. Dia lari sambil memperhatikan bagaimana anak kecil itu berlari semakin kencang sambil berteriak histeris karena dia melihat bayangan itu terus berlari mengejar, dan bayangan itu adalah dirinya sendiri. Cerita yang kedua, tahun lalu saya pergi ke komunitas Maukara. Satu pagi saya duduk di depan pendopo biara dan saya memperhatikan seekor ayam jago berkokok terus menerus mencotok bodi mobil Innova. Dia berkokok lalu dia menghadap bodi mobil Innova dan dia cotok terus. Saya tergerak untuk mendekat ke mobil itu. Dan ternyata si jago itu menjadi sangat agresif ketika dia melihat bayangannya pada bodi mobil Innova itu. Si jago itu berpikir bahwa ada si jago lain di sebelah yang menantang dan ingin mencotoknya, maka dia juga balas mencotok. Dan si jago itu tidak takut dengan bayangannya, tetapi dia malah agresif dan mau melawan atau menantang si jago lain yang adalah bayangannya sendiri. Ketika dia semakin marah dan mencotok bodi mobil dengan keras, dia pikir bahwa jago di sebelah itu juga marah hebat dengan dia, dan terjadilah perang yang sengit antara si jago dan bayangannya. Kedua cerita ini mempunyai kesamaan, yakni mereka melihat bayangan sendiri. Namun perbedaannya ada pada bagaimana perspektif atau pandangan mereka dalam melihat bayangannya. Anak kecil itu melihat bayangannya sendiri dan dia takut dengan bayangan itu. Dia berlari mau menghindar dari bayangannya. Namun ternyata bayangan itu terus mengejar. Kesimpulan, anak kecil itu lari dari realitas atau tantangan yang sedang dihadapinya. Sementara si jago tadi melihat bayangannya, tetapi dia tidak lari, melainkan dia menghadapi tantangan itu secara agresif dengan menantang dan mencotok bayangan. Si jago tidak takut akan bayangan, tetapi berani menantang bayangan itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita dan unit-unit karya kesehatan? Saudari yang saya kasih, sambil memohon berkat dan bimbingan Allah Tritunggal Maha Kudus, Santo Arnoldus Jansen, Beata Maria Helena Skolenberg, dan Beata Josefa Hendrina Stemmans, saya menyatakan bahwa rapat umum anggota Yayasan Stemmans yang berlangsung mulai hari ini, Selasa 17 Oktober sampai Rabu 18 Oktober 2023, saya buka secara resmi.